5 kali Allah panggil hari mulia, hayalas sholat, mari sholat. Tetapi hari ini hari Subhanahu wa ta'ala malah kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa barak wa sallam tasliman katsiran katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man 'aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man atani halal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam yang saya muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak turun mata, saya mata, singkatnya hadirin jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mairanda kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ini kekuatan dan kesehatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki untuk mendatangi daripada undangan Allah. Jadi azan hadirin Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan mardhok atau Bilal yang panggil, tetapi sebenarnya hakikatnya ini adalah undangan resmi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hari ini masih banyak orang yang tidak mau menghadiri undangan Allah. Kadang hari ini orang lebih mementingkan undangan sesama manusia ketimbangan daripada undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira saya terjadi di mana-mana, lain kota gede, di mana-mana saja. Salah satu contoh hari mulia, warap da kapoda keke bisa perwara nikar doso, wara acar orhen, sementara dong seke bama kule, lampas saya kubage, kate samping apa azan ini, gara-gara apa? Mendahulukan daripada hazatan sesama manusia. Sehingga di Subhanahu wa ta'ala inilah yang membuat keadaan suasana dan keadaan ini menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan bala bencana kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena hari ini manusia telah mengecilkan Allah. Hari ini manusia tidak mau besarkan Allah. Dia sudah lupa bahwa dia menciptakan, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah lupa bahwa yang memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kondisi manusia pada hari ini. Sehingga di berbagai belahan negara Allah datangkan mara bahaya, bencana di mana-mana, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, datang lagi corona, datang lagi sebagaimana macam-macam. Kenapa? Karena hari ini manusia sudah tidak bersahabat lagi dengan alam. Di bantai-bantai hadirin mulia, di sekeliling ini adalah banyak pasukan-pasukan Allah yang akan siap menerkah kita hadirin mulia. Dewati bau lagi papung ge hadirin mulia. Belum apa-apa. Baru kode korup menarik orang, kita sudah takut semua. Dia bego tadi merasa tengok kekuatan kita mana. Kita mau andalkan diri kita. Kita mau sombong di hadapan Allah. Sudah tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, kekuatan diberikan Allah, tetapi kita masih sombong kepada Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 kali Allah panggil hadirin mulia, hayalas sholat,
hayalah sholat, mari sholat. Tetapi hari ini hari Subhanahu wa ta'ala malah kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari Allah Subhanahu wa ta'ala kita juga tidak lupa sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas pengorbanan, atas kesusahan, penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga agama kebaran diserumun daya di dunia. Agama luakan dari sebar ibadah, zikir, puasa dan sebagainya. Lain apa angin, lain apa badai, urar angin, bukan. Tetapi atas susah payah, mencokir pai piri Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hari Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rela wati caru ngahar menentikan daya anak, wati caru maru menentikan daya anak. Kadang-kadang Nabi ga diki batu di lokong pete kesia supaya menahan rasa lapar. Dan daya anak masya Allah makan apa saja ada. Berarti pernah taruna bongi dipantu daya di karu-karu rumah, tidak pernah ada kosong. Utangnya berwara lalu tembeca berwara lalu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Rabi'ah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu masuk kepada tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ini menangis. Na edda ku Nabi ga dimulai mamaru gai pelepa kurma. Oro kurmare maru Nabi. Sehingga tu enggak kera kurma kan kera napa peta di serumbu. Delingga Nabi ga ederu dari haju yang di sama. Haju tota kelelo-lelo. Ede maru Nabi. Den dai ko baras spring be wati belingana Inilah kehidupan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala bersanding dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Subhanahu wa ta'ala sebenarnya waktu dikendali berumah dunia peti orang Nur Muhammad. Diamputin daya ainan akeke, tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau mengikuti cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainan akeke dai mengaku umat Nabi dan hawa cukup meci Nabi. Tetapi apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainan akeke dai masih jauh hadi mulia. Hadi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu cinta Nabi dindai sebagai umat akhir zaman. Nabi-nabi Bani Israel orang merasa cemburu karena orang pernah ngai berumah bahwa akan datang nanti Nabi yang akan memimpin umat, yang menyempurnakan agama. Orang kahaba berumah lewat nabi-nabi mulu, Nabi Bani Israel, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, orang kahaba seraba. Dengaran dan Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dialah nanti seorang nabi yang akan pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum nabi-nabi lain. Dan umatnya adalah umat yang akan pertama masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Dia cowok umat ada, dia tidak yakin. Dia harus tidak yakin. Kita mau jadikan bangga diri kita. Sampai anggai biasa sepuluh menit husualis. Baca keruangan yang sempurna oleh imat. Apa yang kita mau banggakan di depan Allah? Tidak ada yang bisa kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di zaman Nabi Bani Israel, zaman Nabi Musa, Nabi Nuh, atau kaum Nabi Nuh atau Nabi Musa kan, na jiki prade goa ke, na kalea goa, pau prantoi jiki na. Begitu lama mereka berjalan. Losa punya cahaya. Dan daiga yang putih jiki sempurna orang mata. Kalau mereka sujud di hadapan Allah,
vadu nantolo pabrantoi sudu sero. Begitu. Umurnya panjang. Ratusan tahun. Nah. Sementara umat Rasulullah SAW umurnya pendek-pendek 60-70 tahun Pak. Dan kalau saya tidak bonus ke rumah. Nah. Tetapi ada subhanahu wa ta'ala ngentoi sambea umat ataupun kaum Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam, ataupun mereka berzikir begitu lama, begitu husuk. Allah tidak mengatakan mereka bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Nah. Justru roiba dari Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang terbaik adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ku bangga lagi menjadi umat Nabi. Padahal umur pendek-pendek, sampean guys sampai semporo, jiki semporo. Itu ada sekarang. Kenapa kemuliaan diberikan kepada umat Rasulullah SAW? Hari mana subhanahu wa ta'ala? Karena daige di samping ibadah kepada Allah, para kewajiban, para tugas daige. Apa kewajiban kita? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada kata Allah. Oke, kewajiban lain terus sembahyang, ibadah, zikir, puasa dan sebagainya. Tetapi ada subhanahu wa ta'ala, ada lagi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ederu recer ami kerana taho tak perlarang agi kirami ma iya. Ake kuma presentase ke daige. Lain karena sembahyang, lain karena puasa. Yang menjadi kemuliaan umat Rasulullah SAW ini, di samping dia beribadah kepada Allah, mereka juga punya tugas dan tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab Nabi SAW, yaitu menyampaikan ini agama. Aku mabeda kain, mencengkak kain. Kenapa ada subhanahu wa ta'ala? Demunekan ndai dia si bandi ke jikin dai ataupun sambil dai lu terus jauh. Tetapi yang membuat kemuliaan umat ndai, umat Rasulullah SAW, ederu ada kerja dakwah, kerja melanjutkan daripada kerja Rasulullah SAW. Langsung ke London berumah SK ndai ini mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Lain SK profesor berumah ge, lain SK dokteran, SK itu bukan. SK yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat akhir zaman adalah khairul umat yang terbaik. Serta tahu apa umat. Rumah menggelena Nabi. Dalam rangka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam rangka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Akhirnya yang membuat kemuliaan kita sebagai umat akhir zaman. Maka ada subhanahu wa ta'ala setelah Allah kabarkan kepada nabi-nabi Bani Israel, dia cemburu nabi-nabi ya rumah doa Nabi Ibrahim kada dijawab mata ke dia turun nabi akhir zaman. Ibrahim urbara nabi ya turun Ahmad ngara. Degaran dente rumah kada di mata ke umatna itu nabi umat itu urbara umat. Urbara Saifuria, urbara la RC BCC termasuk naik. Behas gua berumah. Cemburu Nabi yang dimuliakan. Karena apa bau? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah perlihatkan kemuliaan-kemuliaan, dan umat inilah umat yang akan pertama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nangi Nabi Ibrahim hadi mulia tiwaran haru. Apa udah diterima berumah Nabi akhir zaman. Raha wali surah umat mah. Warbara umat nang dia. Dengaran nanti surma mata ke surah ngarang-ngarang pa di peba umat akhir zaman mai pedere. Dia doa kita terima berumah deh. Dia warakan daire at-tahiyatul mubarakatuh wassalamu alaihi. Salawat kepada Nabi Ibrahim. Pada penghormatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua kita pengorbanan. Doa kita terima berumah. Kenapa dia mulia? Karena beliau cemburu. Orang aden ada sebagai umat terbaik yang akan masuk kedua ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada Subhanahu wa ta'ala, maka sori sebetulnya dota bego miana. Aina peto
Mata dia adalah umat Rasulullah yang kebetulan lahir di hukum. Dia dicambil dia berkah pahala lagi ulama. Mupesi mata ke do gompu, mata ke do mataram. Tidak akan pahala. Itu namanya kita merasa kesukuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga menjadi mengaku sebagai umat Rasulullah SAW yang kebetulan lahir di Dompu, kebetulan lahir di Mataram, di Lombok dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cinta Nabi, metsi Nabi kita metsi dunia dan akhirat. Maka suatu saat ke Nabi ke kebiasaan Nabi ke di mana mulia, Nabi ke hari-hari losa, lalu menjumpai umat. Aku kerawin Nabi senenai mendatangi umat, mendatangi kaumnya dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Di barak batu bustaro ke, lampa zaula, lampa lau silaturahmi itu. Dan itu kerja Nabi SAW. Nabi SAW keluar rumah ayuan nas kulu la ilaha tuflihun. Hari-hari Nabi ucapkan, manusia, pehebu kalimat la ilaha illallah, pasti dan pasti kamu akan selamat, kamu akan jaya dunia dan akhirat. Itu kerja Nabi. Losa la juba pura ke, dular bini berah Nabi. Tetapi Nabi SAW tetap dengan akhlaknya yang mulia. Hari-hari dia ada recehkan do Nabi ke, hari-hari kembali betul. Anu balik salah ke, nak balik ke kutai onta, nak katufe kul bini pahuna, nak balik ke kubadu dan segala macam. Nang nesi sampean Nabi ka, nabura lalu kayak panu ka, tai onta segala macam. Bisa oleh dewali re, lengu pali meti-meti doa bura ke. Tetapi Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Supaya ini nak kedai, katufe betul deh. Mereka dular bayar oleh cila. Tetapi Nabi SAW dengan akhlaknya mulia, maka suatu ketika dia mulia, do Yahudi membiasa katufena, membiasa engkau itu meringu segala macam. Sekali waktu letok ke Nabi ke, tiara camen. Dia sorry Nabi tetangga, dia begu Yahudi akhirnya ma tetangga ke, dia lakukan. Iyo Rasulullah, mahengge deh. Nangi Nabi kalau dular dah kau Nabi Aisyah pengah. Bayangkan, domra ketufa senai-nai oleh Nabi tidak dimarahi. Laudula balik umat, atau kejar Aisyah, yo Aisyah bara tetangga ka mahengge ka. Syukur bila naik jauh. Nabi jago penganan ba gede. Dia lawan Nabi ketup itu assalamualaikum. Cowong gaya. Nahul Muhammad, ay baur mail Muhammad mehaden. Henggan umare, gailo Nabi, maafkan saya saudaraku, saya terlambat datang. Ngeri main aku yang bapak pengah. Pernah tuh yang nanti badai memengge. Begitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata Islam di zaman Nabi kan lain merasek bara nuntuna. Bukan karena Nabi itu ceramah, losang le film bukan, tetapi akhlak rukurawi Nabi. Sehingga banyak orang masuk Islam, banyak orang Yahudi masuk Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ku penting lagi belajar akhlak. Aku nenggai aku doge, bakitin nuntut dia doga, rukurawi bertiup do. Nah, itulah yang dilihat oleh orang. Bukan bicara, tetapi Allah kita hadirin mulia. Maka hadirin mulia, keberhasilan dakwah Nabi SAW 95% dengan akhlak yang mulia. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka atas sepertinya perkara kelah maira daige kita amalkan sunah-sunah Nabi. Di umaga kita hidupkan suasana agama di umah. Nah, keselwa ke TV dan segalanya. Di masjid kita hidupkan suasana taklim, baca kitab, dengarkan satu hadis. Waras di abu doa kege ada ustad-ustad doge, pemiwara di keronggan muzakarah sampurang pure. Kita ikuti semua. Akhirnya kita menciptakan suasana-suasana masjid. Nah, jadi hadim Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah madroge main dosa finiede. Nah, tapi akhirnya insyaallah besok madro balik karena sudah 3 hari. Nah, jadi maka kanende cuman membotong ngampu tabu karena tibrawi jenita doh cuman sampai ke mata dia sefu. Nah, kumbit coba nilai isi zakat nade. Itu isi maghrib adalah madro bisa sempatkan waktu ke sini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan lagi menjadi keberkahan dalam kampung Purwodarma.
Kemudian itu wakumis sedeta yang bisa mata sampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dengar ini insya Allah kita niat amalkan dan kita sampaikan. Mulainya majelis ini akan kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.